Yang berikutnya kita coba melihat kepada sebuah hal yang membesarkan hati kita lagi yang lain. Ya, kalau tadi kata-kata yang membesarkan hati kepada Petrus, kita harus ingat bahwa Tuhan mampu. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia mampu memberikan kita makan. Ya, ini tulisan yang lainnya lagi memperlihatkan kepada kita. Tapi saya mau coba ulas dulu kepada saudara. Saudara lihat ini ada 3 bagian. Saya bagi kiri, tengah, dan kanan. Kenapa kita bagi begini? Saya mau ngajak saudara dulu sebelum saya mau bawa ke dalam lambang 40 hari. Saya coba mau bawa saudara dulu pada judulnya. Memahami tulisan Ellen G. White tentang Roh Kudus dari pengalaman rasul-rasul setelah kebangkitan Yesus. Ya. Jadi yang kita baca adalah setelah kebangkitan Yesus. Ingat ya, murid-murid Yesus ini punya 2 pendidikan, saudara. Ya, terbagi dalam 2. Ya, kita sudah sama-sama pelajari. Terbagi dalam 2, yaitu sebelum Yesus disalib dan setelah kebangkitannya Yesus. Sebelum Yesus disalib itu adalah lambang 3,5 tahun. Setelah Yesus Yesus bangkit, itu adalah pengalaman rasul-rasul dalam 40 hari. Dalam pendidikan 40 hari. Yang kita bahas di depan mata saudara adalah 40. Saudara, saya mau ngajak saudara baca yang di tengah-tengah dahulu. Saudara lihat, saya ajak saudara untuk berpikir. Mari baca saudara perlahan-lahan. Tapi baru setelah Kristus naik kepada Bapaknya, baru setelah Roh Kudus, maka para murid sepenuhnya menghargai tabiat dan misi Kristus. Ya, kita coba lihat, itu saya hitam. Ya, jadi seakan-akan kita baca kata-kata Nyonya pembukanya seperti ini. Maka isi dari apa yang disampaikan di bagian tengah tentunya adalah setelah Yesus naik ke Bapaknya. Ya, ya tidak. Setelah Yesus naik ke Bapaknya, itulah yang akan kita dapatkan di dalam penjelasan di bagian bawahnya. Karena dibukanya dengan kata-kata ini. Ya, setelah naik kepada Bapa. Ya, apakah memang demikian bunyinya? Nanti kita akan banding-banding. Mari kita baca dulu. Setelah baptisan Roh Kudus, mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka berada dalam kehidupan dan kemuliaan hadirat Tuhan. Saat Roh Kudus mengingatkan perkataan Kristus, pengertian mereka terbuka untuk memahami nubuatan, untuk memahami mukjizat. Saudara lihat, jadi dia bisa memahami nubuatan, bisa memahami mukjizat setelah Roh Kudus. Ya, kata-kata dari bagian tengah ini. Saudara, lanjut. Bila boleh geser dulu. Ia telah lakukan. Mereka merasa jika sangat kurang penting di mata mereka merasa jadi sangat kurang penting di mata mereka sendiri. Setelah menyadari fakta bahwa Kristus tadinya berada di antara mereka. Daripada yang mereka rasakan sebelum menyadari ini. Mereka tidak pernah jemu mengulang kembali setiap hal yang mereka perhatikan dalam kaitan dengan kata-kata dan perbuatannya. Mereka seringkali dipenuhi penyesalan yang dalam akan kebodohan mereka dan ketidakpercayaan dan kesalahan pengertian mereka saat mengenang pelajaran-pelajarannya. Namun mereka kurang mengerti ketika ia mengucapkannya di hadapan mereka yang kini muncul sebagai wahyu baru, kitab suci menjadi buku baru bagi mereka. Review and Herald 23 April 1890. Kenapa saya ajak saudara ke bagian tengah? Kenapa? Karena kutipan ini mematahkan pengertian kita yang kemarin kita pahami tentang 40 hari. Saya baca ini luar biasa, saya pikir wah inilah yang dipahami oleh teman-teman kita di Wapo Texas. Bahwa barulah nanti dicurahkan Roh Suci hujan awal, barulah murid-murid itu dapat memahami nubuatan dan baru memahami mukjizat-mukjizat. Terus barulah mereka bisa
menyadari, menyesali akan kebodohan mereka waktu dahulu, ya. Namun mereka kurang mengerti. Jadi sekarang baru mereka mengerti setelah Roh Suci, ya, Roh Suci hujan awal datang. Sehingga kalau demikian, maka tidak ada 3,5 tahun dan 40 hari. Artinya 3,5 tahun dan 40 hari murid-muridnya tetap aja nggak punya pengertian tentang nubuatan. Murid-muridnya tetap juga tidak memahami mukjizat-mukjizat. Murid-muridnya juga tetap tidak mempunyai penyesalan. Baru setelah Roh Suci hujan awal datang, baru dia punya penyesalan. Ya tidak, dari bacaan review and error 23 April 1895. Ya, ya tidak. Kita lihat demikian kan kalau kita baca ini. Jadi nggak salah kalau Wako Texas tidak mau ikut-ikutan belajar seperti kita, memisahkan 3,5 tahun dan 40 hari. Ya, sekarang coba kita bandingkan dengan tulisan di sebelah kiri. Nanti kita bandingkan juga dengan tulisan di sebelah kanan. Kalau yang di tengah ada review and herald, yang di sebelah kiri adalah kisah para rasul. Ya, sekarang kita coba lihat. Ya, nanti kita coba analisa kenapa Nyonya White ngomongnya beda-beda. Ya, mari kita lihat yang sebelah kiri. Dela, naikkan ke atas, Del. Nah, sekarang kita analisa kata-kata Nyonya White yang di tengah. Jadi saudara-saudara ingat, dalam belajar tulisan Roh Nubuat, jangan pernah Anda memegang sebuah kutipan keluar dari seluruh tulisan-tulisan yang terkait. Ya, tugas kita adalah banding membandingkan, ya, merenungkan, banding membandingkan. Itu tugasnya kita. Kita nggak punya lagi Nyonya White yang hidup yang bisa kita tanya. Jadi tugas kita hanya mengikuti petunjuk yang disampaikan, yaitu banding membandingkan, ya, lalu membuat penyimpulan. Ya, kalau penyimpulan itu cocok dengan kesemuanya, yakinlah bahwa Roh Allah memimpin saudara. Mari kita coba lihat. Selama 40 hari, Kristus tinggal di dunia ini, menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Saudara lihat, bandingkan dengan yang di bagian tengah. Jelas berbeda, ya. Kalau yang tadi di tengah dikatakan tetapi baru setelah Kristus naik kepada Bapaknya, baru setelah Roh Kudus murid-murid sepenuhnya menghargai tabiat dan misi Kristus yang dibawa, barulah mereka memahami nubuatan, memahami mukjizat. Tapi di bagian sebelah kiri jelas sekali Ellen G. White katakan selama 40 hari Kristus tinggal di dunia ini, menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Jadi Tuhan bikin mereka sanggup mengerti itu di dalam lambang 40 hari. Bukan tunggu Roh Suci hujan awal seperti yang di bagian tengah. Jadi lihat saudara, Nyonya White kelihatan tidak konsisten dalam komunikasi. Ya. Lanjut. Bella boleh geser. Ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya, penolakannya orang Yahudi dan kematiannya, menunjukkan bahwa tiap-tiap perincian dari nubuatan ini telah digenapi. Ia mengatakan kepada mereka, mereka harus menganggap kegenapan nubuatan itu sebagai suatu kepastian kuasa dan akan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia membuka pikiran mereka. Kita baca sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara lihat, bagian kiri dan bagian tengah beda. Dan kita lihat di kiri ini adalah sesuai kata-kata yang di atas, di dalam 40 hari Yesus setelah kebangkitannya. Bukan ketika Yesus sudah naik ke dalam sorga seperti yang bagian tengah. Ya, jadi hati-hati saudara kalau baca Nyonya White, benar-benar saudara harus lihat secara keseluruhan. Ya, nanti yang di sebelah kanan adalah kerinduan segala zaman. Ya. Ini adalah 40 hari. Dan kita lihat murid-murid ujung dari 3,5 tahun dan ketika dia 40 hari kita dapatkan Petrus yang berbeda. Dan Petrus berbeda itu akibat karena apa? Karena pendidikan 40 hari yang Yesus buat ini. Bukan Roh Suci hujan awal. Kalau kita baca ini seakan-akan bagian tengah, seakan-akan tidak ada manfaatnya pendidikan 40 hari itu.
Seakan-akan 3,5 tahun dan 40 hari itu satu. Ya, tidak ada perbedaan. Padahal dari bagian yang sebelah kiri jelas terlihat perbedaannya antara pendidikan 3,5 tahun dan 40 hari. Jelas-jelas di 40 hari kita nggak ketemu lagi seorang Yudas. Kalau di tengah, di bagian yang tengah ini nggak ada cerita pemisahan antara Yudas dikeluarin dulu. Ini langsung tiba-tiba langsung dapat Roh Suci hujan awal. Ya, nggak ada cerita Yudas-Yudas. Ya, bagian tengah. Oke, lanjut. Bella, boleh ke bawah ya. Kita langsung yang hitam aja. Selama hari-hari yang digunakan oleh Kristus dengan muridnya, mereka memperoleh suatu pengalaman yang baru. Nah, itu hari-hari yang digunakan Kristus dengan murid-muridnya. Nah, kalau di bagian tengah, bagaimana bisa dengan murid-muridnya? Orang Yesus langsung menghadap kepada Tuhan Allah di sorga, kan murid-muridnya ada di dunia. Ya, jadi lihat, dia punya pengalaman baru. Itu ada di dalam pengalaman 40 hari. Jadi di bagian tengah tidak ada itu yang namanya perubahan-perubahan di dalam muridnya. Perubahannya baru di Roh Suci hujan awal. Apa iya demikian? Kalau kita baca dari pengalamannya Yesus, dari Matius, dari sumbernya, kan sumber dari Roh Nubuat adalah Alkitab. Maka kalau kita ikuti ke sumbernya, yang lebih mendekati dengan sumbernya adalah yang ada di dalam Kisah Para Rasul, yang di bagian sebelah kiri. Ya, kita lanjut. Bagian bawah lagi, Dela. Mereka tiba di tempat di mana mereka dapat mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, jadi ini semua di dalam 40 hari, bukan di ujung baru Roh Suci hujan awal. Ini Roh Suci hujan awal belum nyampe kepada dia, tapi dia sudah bisa. Dia sudah bisa mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Mereka mulai menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka. Ini belum ada Roh Suci hujan awal. Di bagian yang tengah ini nggak ngerti Nyonya White kenapa ngomong begitu. Oke, lanjut. Dia ke bawah lagi deh. Ya, nah kita lihat lagi nih. Sementara mereka akan teringat akan perkataan yang diucapkan oleh Kristus kepada mereka sebelum kematiannya, mereka pun lebih mengerti akan maksud yang sebenarnya. Tuh, dia mengertinya kapan? Di dalam periode 40 hari, bukan di Roh Suci hujan awal. Kita terus lagi. Kebenaran yang telah berlalu dari ingatan mereka dibawa sekali lagi kepada pikiran mereka. Dan ini mereka ulangi satu sama lain. Mereka sendiri menyesal karena salah mengerti akan juru selamat. Saudara lihat perbedaan antara menyesal yang di sebelah kiri dan menyesal yang di bagian tengah. Dela coba lihat yang di bagian tengah tadi ada kata-kata Nyonya White soal menyesal juga. Ya, kita lihat bagian tengah. Oh, kita lihat di sini. Mereka seringkali dipenuhi penyesalan yang dalam akan kebodohan mereka dan ketidakpercayaan dan kesalahan pengertian mereka saat mengenang pelajaran-pelajarannya. Namun mereka kurang mengerti ketika ia mengucapkannya di hadapan mereka. Oke, lanjut Dela ke bawah lagi, kita lihat sebelah kiri. Ya, jadi dia menyesal karena dia kurang mengerti. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri, penyesalannya itu adalah dari 40 hari. Ya, mereka menyesal karena salah mengerti akan juru selamat. Saya nggak paham, saudara. Kenapa kok Nyonya White seperti ini? Ya, jadi nggak heran kalau ada kata-kata Tuhan membiarkan ada capstock, tempat untuk menggantungkan keraguan. Jadi kalau orang-orang ada yang anti sama Nyonya White, ini ada dua tulisan begini nih, suatu sumbangan bahan istimewa nih untuk menyerang Nyonya White nih, untuk tidak lagi mempercayai bahwa Nyonya White ini kenabiannya harus diragukan. Tapi apakah kita harus ikut-ikutan demikian? Ikut-ikutan meragukan. Ya. Sekarang, saudara, dia geser lagi ke bawah, habis ya? Nah, ini lihat. Oh, jikalau seandainya mereka bisa mengulangi lagi masa 3,5 tahun hidup bersama, pikir mereka alangkah berbedanya tindakan mereka. Nah, kalimat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan itu membagi dua pendidikan bagi murid-muridnya, yaitu 3,5 tahun dan 40 hari. Dan kata-kata ini jelas
disampaikan ketika mereka sudah di dalam lambang 40 hari. Ya, dia melihat kepada ketika dia masih di dalam 3,5 tahun. Ya, 3 tahun. Ya, di sini dibilang 3 tahun, tapi kita simpulkan saja kepada 3 tahun. Jadi kelihatan bukan saya yang membagi 3,5 tahun dan 40 hari. Ini Yesus sendiri, Nyonya White sendiri yang membagi kelas 3,5 tahun dan kelas 40 hari. Di mana kita lihat di dalam 40 hari kelihatan perbedaannya. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas ya tentang misinya kedatangan Yesus yang pertama di dalam 40 hari. Nah, kalau kita contoh saingan dari lambang 40 hari ini, kita juga harus punya pengetahuan yang lebih luas daripada mereka-mereka yang cuma sampai di 3,5 tahun. Kita nggak punya, tidak boleh punya pengetahuan yang masih segitu-segitu aja dengan kita yang berada di kelas 40 hari. Kalau kita masih segitu-segitu aja, artinya pengakuan kita yang 40 hari itu tidak ada manfaatnya. Karena Tuhan tidak akui pengakuan. Tuhan minta bukti. Oke, Del, geser lagi habis nih. Habis ya. Kita balik lagi, Del. Sekarang yang sebelah kanan. Ya, sekarang kita coba lihat sebelah kanan. Ada informasi apa yang kita dapat di bagian kanan? Ya, kalau tadi dari buku Kisah Para Rasul, sekarang yang kanan ini adalah Kerinduan Segala Zaman. Ya, nanti baru di sini saya akan ngajak saudara masuk ke dalam fokus pembicaraan kita. Ini kan saya ajak keluar nih karena tulisan Nyonya White yang kelihatan simpang siur, saling tidak sinkron. Saya ajak saudara masuk di dalam kelas 40 hari kita. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran dan harga diri tadi itu bagaimana itu? Ada nggak satu penyegaran atau satu dukungan moral kepada kita supaya kita punya keberanian untuk melakukan 40 hari kita? Di dalam tulisan yang sebelah kanan akan ada jawaban. Mari kita ikut. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, ia mengingatkan kepada mereka perkataan yang diucapkannya kepada mereka sebelum kematian. Ya, balik lagi kita bandingkan pembukaan dari kata-kata ini. Tiga kalimat yang kita dapat dari 3 referensi ini kita bandingkan di dalam pembukaannya. Kalau yang sebelah kiri jelas selama 40 hari Kristus tinggal di dunia ini. Jadi artinya jelas 40 hari. Ya. Sedangkan yang di tengah itu ketika Yesus sudah naik ke Bapaknya. Terus yang ke sebelah kanan kita lihat ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Ini berjumpa dengan muridnya. Muridnya tidak di sorga. Saudara ingat, muridnya tidak pernah berada di sorga. Muridnya tetap ada di dunia. Terus ia mengingatkan kepada mereka perkataan yang telah diucapkannya kepada mereka sebelum kematiannya. Jadi artinya Yesus menjumpai dia setelah dia bangkit dari kematian. Artinya kata-kata di buku yang sebelah kanan Kerinduan Segala Zaman ini sejalan dengan kata-kata yang kita dapat dari buku Kerinduan Kisah Para Rasul yang paling sebelah kiri. Jadi yang sebelah tengah ini nggak punya teman dia. Ya, yang sebelah tengah ini nggak punya teman. Ya, kita lanjut. Ya, aku belum baca buku Review and Herald secara keseluruhan. Ya, aku cuma dapat karena dari buku apa itu Hati Nurani yang Oi kasih itu dikutip sama sama Ellen G. White untuk sebagai renungan pagi atau renungan malam. Tapi saya belum baca secara keseluruhan Review and Herald-nya, isinya bunyinya bagaimana. Ya, kita baca lanjut yang sebelah kanan. Ya, bahwa segala perkara yang tertulis dalam buku Musa, kitab nabi-nabi, dan juga dalam buku Mazmur mengenal dia, harus digenapi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Coba lihat di sini, Nyonya White tegaskan itu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dia mengerti kitab sucinya di mana? Setelah roh suci hujan awal atau setelah di dalam 40 hari? Jelas sama kan antara yang di Kerinduan Segala Zaman dengan yang di buku Kisah Para Rasul. Sama-sama dijelaskan di dalam 40 hari yang terjadi adalah seperti ini. Pikiran mereka dibuka, akhirnya mereka mengerti ya kitab suci. Ya, kalau kita sebagai contoh dan contoh saingannya, kita sendiri merasakan di dalam lambang 40 hari kita sekarang lebih mengetahui banyak hal-hal yang belum dibukakan
di dalam periode Victor Utef waktu masih hidup. Ya, tetapi di dalam pelajaran kita yang 40 hari contoh dari saingan, kita lihat sekarang sudah makin banyak gulungan kebenaran yang kita terbuka. Jadi kata-kata yang nyawa di Review and Herald ini ya tidak terserah kepada saudara, saudara mau pegang yang tengah atau tidak, tapi yang jelas tidak sejalan dengan dua buku yang lainnya. Kita belum dapat buku yang lainnya, nanti kalau dapat lagi kita yakin pasti tidak akan sejalan. Karena dari sumbernya, kan katanya White, kata Victor Utef, sumber daripada tongkat adalah Alkitab dan Roh Nubuat. Apa? Alkitab dan Roh Nubuat. Ya, jadi dengan Alkitab lah kita uji. Kalau sumbernya, sumber dari Roh Nubuat adalah Alkitab, Alkitab bunyinya harus juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Lalu kita lanjut. Del, geser deh. Murid-murid mulai menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka, peristiwa-peristiwa kehidupan kematian dan kebangkitannya, nubuatan-nubuatan yang menunjukkan kepada peristiwa ini. Semuanya di dalam 40 hari. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, ya, terimalah Roh Kudus. Yalah, geser deh. Dan sesudah berkata demikian, nah berarti jadi setelah Yesus bercerita membungkapkan semua nubuatan-nubuatan yang dulunya dia nggak ngerti di dalam periode 40 hari ini setelah kebangkitannya, kita mari baca paragraf ini yang saya mau tegaskan kepada saudara sekalian. Ya, kita sementara ini kita lupakan soal perbandingan dengan yang dua kutipan yang sebelumnya. Kita udah sama-sama paham bahwa kutipan ini terjadi di dalam 40 hari, bukan di dalam roh suci hujan awal. Ini di dalam 40 hari. Mari kita baca baik-baik. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah. Saya nggak ngerti apa yang dimaksud dengan mengembusi. Ya, kita terusin dulu. Kita teruskan saja dulu. Ya, saya ulangi. Dan sesudah berkata demikian, jadi sesudah Tuhan itu membuat murid-muridnya jadi mengerti lah segala macam yang dulunya dia nggak ngerti, di dalam 40 hari ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi dia bilang terimalah Roh Kudus itu di mana? Saudara, ada yang bisa jawab saya? Sebelum kita lanjut, di mana? Oi, terimalah Roh Kudus. Dia sampaikan kata-kata ini pada saat kapan? Pada saat di dalam 40 hari. Ya, kata-kata ini Tuhan sampaikan di dalam 40 hari, bukan di pencurahan Roh Suci hujan awal. Ya, kita lihat, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, kalau kamu mau mengampuni orang dan kamu mengatakan dosanya orang tetap ada, dosa orang itu tetap ada. Roh Kudus belum dinyatakan sepenuhnya karena Kristus belum dipermuliakan. Tuh. Jadi Roh Kudus itu di saat 40 hari ini belum diberikan sepenuhnya, belum dinyatakan sepenuhnya karena Kristus belum dipermuliakan, karena Yesus belum balik. Karunia Roh yang lebih limpah tidak terjadi sampai sesudah kenaikan Kristus. Jadi kalau begitu, terimalah Roh Kudus ini, Roh Kudus yang mana? Nah, saudara, ini satu pelajaran lagi bagi saudara. Saudara mungkin belum pernah juga terpikirkan ke sini. Saya sendiri juga pas baca, saya baru menyadar bahwa oh ternyata sebelum ada Roh Kudus yang diberikan dalam kondisi Roh Suci hujan awal, ya, karena Roh Suci hujan awal itu dikatakan gini, dikatakan apa? Itu akan diberikan setelah Yesus itu telah dipermuliakan, ya, sampai sesudah kenaikan Kristus itu baru Roh Suci hujan awal, Roh Kudus hujan awal diberikan sepenuhnya. Tapi ada Roh Kudus yang disampaikan, ya, di dalam periode 40 hari ini, ya, yang dikasih sebelum Roh Kudus yang sepenuhnya diberikan. Jadi ada roh pendahuluan, ya. Saudara udah lihat dari kata-kata ini kita bisa lihat ada roh pendahuluan. Saya ulangi, terimalah Roh Kudus, ya.
Tuh, jadi kita lihat ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh. Terus kita baca di bawah, Roh Kudus belum dinyatakan sepenuhnya. Jadi Roh Kudus yang ini belum sepenuhnya. Ini Roh Kudus dia sedikit-sedikit. Karena Kristus belum dipermuliakan. Karunia roh yang lebih limpah tidak terjadi sampai sesudah kenaikan Kristus. Jadi Roh Kudus apa ini? Ini Roh Kudus pendahuluan dan kapasitasnya tidak sepenuhnya, artinya baru sebagian. Tapi Roh Kudus ini bukanlah Roh Kudus yang waktu apa ya, Roh Kudus. Ya nggak ada Roh Kudus sebelumnya, kan nggak ada Roh Kudus sebelumnya. Ini adalah Roh Kudus yang khusus dikasih untuk orang kelas 40 hari. Luar biasa tidak, saudara melihat? Jadi di kelas 40 hari, ini ada Roh Kudus yang Tuhan berikan. Roh Kudus ini tidak Tuhan berikan di dalam murid-murid 3,5 tahun. Di dalam 40 hari ini, sehingga murid-muridnya bisa mengerti, ya yang tadi yang dulunya dia nggak mengerti, dia bisa mengerti, itu atas bimbingan dari Roh Kudus yang baru tidak sepenuhnya ini. Ya, saudara udah bisa lihat? Mari kita lanjut dulu. Kita selesaikan dulu bacaan kita, baru kita analisa. Nanti sesudah hal ini diterima, barulah murid-murid dapat memenuhi perintah untuk memasyurkan Injil pada dunia. Itu kalau Roh Suci dalam kepenuhannya. Tetapi roh itu kini diberikan untuk maksud khusus. Nah, roh itu tuh yang mana? Roh yang dikatakan mengembusi ini, ya. Jadi roh yang hanya setengah atau ya seperempat lah yang diberikan ini. Ini dalam rangka untuk maksud khusus, ya. Tetapi roh ini kini itu di dalam 40 hari, bukan sesudah 40 hari, ya. Ini bahasa Indonesia ini kini diberikan untuk maksud khusus. Jadi ada maksud khusus Tuhan berikan untuk murid-murid 40 hari. Ini tidak diberikan di dalam 3,5 tahun. Sebelum murid-murid dapat memenuhi kewajiban mereka yang resmi berhubungan dengan jemaat. Nah, ya jelas itu Nyonya Awad sudah tegaskan sebelum. Jadi Roh Suci yang seperempat ini, ya seperempat lah kita katakan ya, tidak sepenuhnya, ini diberikan sebelum mereka mendapatkan memenuhi kewajiban mereka yang resmi berhubungan dengan jemaat. Kristus menghembuskan rohnya kepada mereka, ia sedang mengamanatkan kepada mereka suatu tanggung jawab yang suci. Nah, itu dia. Ya, apa itu? Dela geser deh. Apa itu? Pembangunan dan reformasi yang belum berhasil mereka dapatkan di dalam pendidikan 3,5 tahun. Jadi di dalam roh suci yang roh yang seperempat atau berapa lah ini Tuhan maksudkan supaya muridnya itu punya kemampuan membenahi kegagalan-kegagalan di dalam 3,5 tahun itu bisa dia lakukan di dalam 40 hari. Luar biasa tidak ini bacaan ini? Ya, kalau kita nggak rajin baca nggak ketemu yang begini-begini. Ya, kalau kita cukup puas dengan kebenaran-kebenaran yang kemarin-kemarin, kita nggak temu yang kayak gini. Jadi nggak disadari ya, luar biasa ya teman-teman semuanya. Kita cuma orang-orang yang sederhana, yang remeh-temeh seperti ini, ternyata dibimbing oleh Roh loh. Kita bisa mengetahui ini. Kenapa saudara-saudara kita di waktu Texas nggak bisa lihat seperti kita? Kenapa? Ternyata karena nggak ada roh yang seperti ini yang diberikan kepada mereka. Mereka hanya cuma pakai kekuatan dan 3,5 tahunnya mereka. Ya nggak tahu itu roh Allah juga memimpin dia waktu dulu atau cuma begitu aja nggak ngerti. Tapi yang jelas di dalam kelas 40 hari ini kita, contoh saingan, kita dikasih roh yang lain yang dikhususkan untuk kita bisa ya mengamanat kepada mereka suatu tanggung jawab yang suci. Dan ia ingin memberi kesan kepada mereka dengan kenyataan bahwa tanpa Roh Kudus, nah ini Tuhan masih kasih lagi sebuah kesan. Jadi jangan percaya diri saudara, ya jangan merasa saudara percaya diri dengan kekuatan saudara akan bisa ngerti. Tidak, saudara harus rendah hati yang tadi kita baca di dalam pengalamannya Petrus di renungan pendahuluan. Itu harus Anda wujudkan. Anda harus rendah hati. Tanpa rendah hati Anda nggak dikasih roh yang perantaraan ini, roh pendahuluan ini. Ya, dia geser deh. Ya, tuh. Apa tadi pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan? Apa tadi? Atasnya dia aku lupa.
bahwa tanpa Roh Kudus, ya geser ya, bahwa tanpa Roh Kudus pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, itu Tuhan tegaskan lagi di sini. Jadi di dalam 40 hari ini pekerjaan roh. Jangan saudara kirain kemampuannya Ren Terinate atau kekuatannya John Terinate. Tidak. Ini roh Allah. Jadi jangan sombong. Ren juga nggak boleh sombong. John Terinate juga nggak boleh sombong. Ya, kita semua nggak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Pelajaran dari Petrus suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, kita terus. Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian. Diajar Allah. Kalau kita keras mementingkan diri, tidak mau diajar, bagaimana bisa roh Allah ini hadir? Mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, jadi hanya yang punya roh Allah di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Jadi bukan langsung masuk sorga, ini dalam rangka untuk dia dipersiapkan menjadi pekerja-pekerja roh suci ujian awal. Saudara, roh ini hanya untuk persiapan dia dapat roh suci ujian awal. Supaya dia ngerti tugas-tugasnya apa. Supaya dia bisa melakukan apa? Tadi tuh tanggung jawabnya. Yaitu apa? Pembangunan dan reformasi kegagalan-kegagalan dia di dalam 3,5 tahun. Saudara-saudara sekalian. Sekarang kita coba lihat yang dimaksud dengan sepenuhnya. Mari kita baca yang di bawah. Ana Dela. Nah, berhenti. Kita lihat di sini. Sepanjang zaman para bapak, pengaruh Roh Kudus telah sering dinyatakan dalam cara yang nyata, tetapi tidak pernah sepenuh. Jadi artinya teman-teman yang 3,5 tahun ini juga dia bisa ngerti itu atas bimbingan roh juga, tapi tidak pernah sepenuhnya. Nah, di dalam kelas 40 hari ini ditambahkan lagi roh. Ya, jadi khusus yang kelas 40 hari ini ada tambahan roh. Barulah nanti setelah dapat tambahan roh ini selesai 40 harinya dipandang layak seperti kata-kata paling terakhir yang kita baca tadi, yang kehidupannya sudah menggambarkan Kristus, ya. Calon-calon 144.000 nih hasil daripada 40 hari ini, barulah dia dikasih yang sepenuhnya, barulah diberikan roh suci yang sepenuhnya. Bukan sekarang. Gitu, ya. Sekarang dalam penurutan kepada sabda juru selamat, murid-murid mempersembahkan permohonan mereka untuk pemberian ini. Dan di dalam surga, Kristus menambahkan pengantaraannya. Ia menuntun pemberian roh supaya ia dapat mencurahkannya ke atas umat. Aduh, waktunya ya. Sayang sekali, waktu ini cepat sekali. Ya, sekarang saya ngajak saudara. Sekarang saudara sudah lihat ya, dari 3 kutipan ini terlihat bahwa ada satu penghiburan lagi bagi kita calon 144.000 yang penuh kekhawatiran, penuh tentang ketakutan bahwa nanti bagaimana kalau saya berhenti kerja, saya nanti nggak dapatkan makan bagaimana, tempat tinggal saya bagaimana. Semua kekhawatiran kita dijawab dengan kutipan ini. Diberikan kebesaran hati, ya, penghiburan, yaitu bahwa kamu itu dibimbing oleh Roh. Jadi kamu di dalam pendidikan 40 harimu, kamu itu dibimbing oleh Roh untuk mengerti segala hal-hal yang dahulu kamu tidak mengerti. Maka kalau kamu adalah siswa dari kelas 40 hari, kepindahanmu juga ke desa adalah karena pelaksanaan dari perintahnya Tuhan, atas bimbingan dari Roh juga. Maka tentu Tuhan akan jaga karena saudara sedang melaksanakan perintah Roh Kudus. Ya, demikian juga saudara berhenti pekerjaan, kekhawatiran-kekhawatiran saudara harusnya sudah tidak akan ada karena saudara melaksanakan berhenti bekerja adalah pelaksanaan dari perintah Roh Kudus. Roh Kudus otomatis akan menjaga karena saudara-saudara ini adalah orang-orang pilihan, ya. Orang-orang yang 3,5 tahun nggak dapat Roh Kudus ini. Kalau saudara orang-orang pilihan, apakah iya Tuhan abaikan? Walaupun Tuhan nggak pernah bicara secara langsung ke kita seperti kepada Musa,
kepada rasul-rasul, kepada Petrus. Kita memang tidak pernah melihat, tapi kita percaya kepada apa yang kita tidak lihat. Kita harus percaya. Karena ini Nyonya White sudah sampaikan semua. Tuhan komunikasi sesuai Ibrani, ya Ibrani 1 ayat 1 dikatakan Tuhan bicara di akhir zaman melalui roh nubuat, melalui anaknya. Dan anaknya ditulis di dalam roh nubuat, tulisan Ellen G. White dan Victor Luther. Kalau kita nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nyonya White ini, lalu pakai apa lagi kita mau percaya? Ya, sekarang kita baca renungan. Renungan ini menjadi sesuatu yang cukup penting kalau kita tidak mau berubah. Mari kita baca. Banyak orang yang masih berbuat seperti yang diperbuat oleh murid-murid, yaitu memahami dengan pengertian mereka, walaupun kebenaran telah disampaikan. Bahkan Yesus sendiri, dia geser, yang bangkit pun tidak mudah merubah pengertian Maria dan rasul. Itu judulnya, ya. Jadi ingat, hati-hati, jangan kita kayak begini ketika kebenaran gulungan-gulungan udah dibuka, diyakinkan, dikasih tahu ada Roh Kudus yang diberikan mendahului, kalian masih aja ketakutan, masih aja pakai pikiran saudara yang lama. Nanti makannya bagaimana, saya tinggalnya di mana, saya hidupnya bagaimana, masih aja begitu. Artinya kita dikritik dengan kutipan Nyonya White berikut ini. Mari kita baca. Ketika mereka mendengar petunjuk itu yang diberikan dengan pasti, murid-murid mulai memikirkan perkataan Kristus kepada mereka yang meramalkan kebangkitannya. Tetapi sekarang pun mereka tidak bergembira. Saya ulangi, murid-murid mulai memikirkan perkataan Kristus kepada mereka yang meramalkan kebangkitannya. Tapi sekarang pun mereka tidak bergembira. Mereka tidak dapat membuang keraguan-raguan dan kebingungan mereka. Saya ulangi lagi kata-kata yang di atas. Ketika mereka mendengar petunjuk itu yang diberikan dengan pasti. Coba lihat, ketika mereka mendengar petunjuk itu yang diberikan dengan pasti. Murid-murid mulai memikirkan perkataan Kristus kepada mereka yang meramalkan kebangkitannya. Tetapi sekarang pun mereka tidak gembira. Mereka tidak dapat membuang keraguan-raguan dan kebingungan mereka. Jadi udah dikasih tahu dengan pasti, mereka tetap aja nggak mau buang keraguan-raguan dan kebingungan mereka. Ya, kita terus. Meskipun ketika wanita-wanita itu menyatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan, nah ini ketika Yesus sudah kelihatan bangkit, murid wanita-wanita itu sudah lihat dengan mata kepalanya, namun murid-murid tidak mau percaya. Mereka beranggapan bahwa wanita-wanita itu sedang berangan-angan. Ya, ini cerita proses waktu sebelum masuk 40 harinya. Ini jadi suatu pelajaran bagi kita. Ya, walaupun nantinya murid-murid akhirnya menerima Yesus, tapi jangan sampai kita itu tidak menjadi seperti murid-murid yang pada akhirnya menerima Yesus. Jangan sampai kita akhirnya jatuh di sini. Karena kita itu potensi jatuh. Ya, kita terus. Dan sepanjang waktu itu mereka dapat bergembira bila mengetahui tentang juru selamat yang sudah bangkit. Harusnya ya. Di taman, Maria telah berdiri menangis ketika Yesus berada di sampingnya. Padahal Yesus ada di sampingnya, tapi Maria menangis. Kenapa Maria menangis? Mari kita baca. Matanya sangat dibutakan oleh air mata, sehingga ia tidak mengenal dia. Tuh, lihat. Kenapa Maria menangis? Walaupun di sebelahnya itu udah langsung Yesus loh. Kenapa? Karena Maria tidak masih punya itu loh. Mereka tidak dapat membuang keraguan-raguan dan kebingungan mereka. Jadi Maria ini adalah bagian dari orang yang tidak bisa membuang keraguan dan kebingungan mereka. Walaupun Yesus sudah berdiri di sampingnya, nah kita nggak pernah Yesus berdiri di samping kita. Apakah kita juga masih mau? Kita harusnya yang mungkin ragu kita. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh ragu. Pelajaran ini semua ditunjukkan kepada kita. Supaya kita jangan mengulangi hal-hal yang merugikan kita. Ya, kita terus. Matanya sangat dibutakan oleh air mata. Sehingga ia tidak mengenal dia. Dan hati murid-murid sangat berduka cita. Sehingga mereka tidak percaya akan pekabaran malaikat-malaikat atau perkataan Kristus sendiri. Ya, kita lanjut lagi tuh. Itu halamannya lanjut semua itu paragrafnya ya. 447.1, 447.2. Betapa banyaknya orang yang masih berbuat seperti yang diperbuat oleh murid-murid ini.
Itu saya garis bawahi betapa banyaknya. Artinya hanya sedikit. Jadilah orang yang sedikit. Kita berjuanglah menjadi orang yang sedikit. Ini banyak orang yang kayak gini ketika tongkat gembala sudah dibuka, time setting udah dibuka, mereka nggak pernah mau. Mereka masih tetap aja begitu-begitu. Ya, mengaku katanya murni, murni. Padahal itu nggak murni, itu malah ngurang-ngurang. Ya, dikasih tentang Tuhan, dikasih tahu Tuhan tidak pakai lagi organisasi, mereka tetap aja pakai organisasi. Itu namanya orang yang nggak mau berjalan lebih lanjut. Mereka berhenti. Ya, kita terus. Betapa banyaknya orang yang masih berbuat seperti yang diperbuat oleh murid-murid ini. Betapa banyak orang yang menggemakan tangisan putus asanya Maria. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Padahal Yesus yang di sebelahnya. Jadi dia nangis, dia ucapkan kata-kata Tuhanku telah diambil orang. Dia ngomong sama Yesusnya langsung. Bayangin saudara, kepada beberapa banyak orang perkataan juru selamat diucapkan, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Ini Yesus yang ngomong nih. Ia ada di dekat, di sisi mereka. Tapi mata mereka yang dibutakan dengan air mata tidak melihat dia. Dia berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Aduh, saudara, jangan jadi yang begini ya. Kita semua jangan jadi yang begini. Ketika gulungan udah dibuka semuanya, kita tetap aja pegang kebenaran yang dulu-dulu aja. Kita nggak mau beranjak, ya, dengan sebuah pengakuan ini murni. Padahal mereka itu Pak bahwa itu sebenarnya mengurang. Oh, sekiranya kepala yang tunduk dapat diangkat supaya mata dapat dibuka untuk melihat dia, supaya telinga dapat mendengar suaranya, pergilah kamu dengan segera katakan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit. Itu sekiranya kamu dapat dibuka matanya. Suruhlah mereka untuk melihat ke dalam kubur Yusuf yang baru, yang tertutup dengan batu besar dan dimeteraikan dengan meterai Roma. Kristus tidak ada di situ. Jangan melihat kubur yang kosong. Jangan berkabung seperti mereka yang tidak menaruh harap dan tidak berdaya. Itu ya peringatannya tuh. Jangan melihat kubur yang kosong. Jangan berkabung seperti mereka yang tidak menaruh harap dan tidak berdaya. Jadi orang-orang yang begitu itu adalah tidak menaruh harap dan tidak berdaya. Yesus hidup dan sebab ia hidup, kita akan hidup juga. Dari hati yang berterima kasih dan bibir yang disentuh dengan api suci, biarlah nyanyian gembira digemakan. Kristus sudah bangkit. Ia hidup untuk mengadakan syafaat bagi kita. Peganglah pengharapan ini dan hal itu akan menahan jiwa bagaikan jangkar yang pasti dan telah diuji. Percayalah dan engkau akan melihat kemuliaan. Saudara, saudara mau jadi yang mana? Saudara mau menerima Roh Kudus, Roh pendahuluan, atau saudara tetap di pendidikan 3,5 tahun? Saudara nggak mau berkembang, ya? Teguran Ellen G. White yang paling terakhir ini satu peringatan, saudara harus beranjak lebih lanjut. Ya, saudara harus jadi siswa-siswa 40. Oke, Dela, kita lanjut lagi. Waktu berjalan terus. Saudara-saudara, kalau ada yang mau komentar, silakan. Pelajaran kita 40 hari ini masih terus. Ya, sekarang kita lagi pelajaran lagi nih soal lambang 40 hari. Ya, kali ini pelajaran 40 hari dari pengalamannya Yeremia. 40 hari ini adalah lambang yang sama dengan 40 tahun ini adalah lambang sama dengan Musa, 40 hari dengan rasul-rasul, lambang juga dari 30 tahunnya Yohanes Pembaptis, itu semua adalah lambang-lambang yang sama. Tapi dalam lambang pengalaman Yeremia nih, coba kita lihat ada hal yang berbeda. Mari kita baca dulu catatan. Catatan tentang 40 tahun ini menambahkan, ya, yang kita bicarakan adalah pengalaman 40 tahun dari Yeremia.
Catatan tentang 40 tahun ini menambahkan perbendaharaan kita tentang pendidikan persiapan akhir yang Tuhan siapkan bagi suatu umat sebelum menghadapi suatu misi pekerjaan yang lebih besar di depan. Sebagaimana Musa 40 tahun di padang belantara, Yesus 40 tahun dicobai, bangsa Israel menghadapi 40 tahun berputar-putar, dan lambang 40 hari dari murid-murid Yesus dan Musa naik ke Gunung Sinai, ya. Kita lihat ini adalah bagaimana Musa, nah ya siap. Jadi ini adalah tambahan lagi. Perbedaannya bila yang lainnya bicara tentang contoh pembangunan dan reformasi ke dalam diri calon pekerja itu sendiri, pelajaran dari contoh Yeremia berbicara tentang tugas khusus pekerjaan akhir mempersiapkan calon-calon pekerja. Nah, jadi kalau yang kemarin itu semuanya adalah pembangunan dan reformasi ke dalam diri kita sendiri, dalam cerita ini bagaimana pekerjaan, ya pengumpulan buah-buah pertama. Bukan berarti kalau kita itu melakukan 40 hari terus kita nggak lagi bekerja untuk pengumpulan saudara-saudara kita, calon-calon 144.000 yang lain. Tidak. Ya, bukan berarti kita sudah tidak lakukan itu lagi, tapi di sini kita akan dapat pelajaran. Kerjaannya seperti apa? Mari kita lihat. Contoh pengalaman Yeremia bagi pekerjaan calon 144.000. 40 tahun sebelum Yehuda ditawan bangsa Babylon. Ya, sekitar tahun 586. Ini adalah cerita 40 tahun sebelum ditawan Babylon. Ya, ya. Ini ada penugasan kepada Yeremia. Dia lagi geser. Selama 40 tahun Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu sebagai saksi untuk kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi Tuhan siapkan 40 tahun kepada Yeremia. Jadi ada penugasan sama halnya kayak 40 tahun pada orang Israel, ya. Musa 40 tahun. Ini ada terus 30 tahun, ya, kepada Yohanes Pembaptis. Ya, 40 hari pada murid-muridnya Yesus. Ya, ini juga ada 40 tahun. Ya, Yeremia harus berdiri di hadapan bangsa itu. Jadi artinya Yeremia dalam 40 tahun ini dia harus berhadapan dengan bangsa itu. Jadi artinya bangsa itu sedang dididik sama Yeremia selama 40 tahun. Ya, bukan berarti yang sebelumnya nggak ada pendidikan, tapi dalam pendidikan dalam khusus yang paling terakhir ini sebelum dia ditawan di Babylon, Tuhan mengkhususkan sebuah pendidikan selama 40 tahun. Pendidikannya dipercayakan kepada Yeremia. Ya, kalau pendidikan ini diterima, maka mereka tidak jadi ditawan di Babylon. Saudara kalau baca lengkap begitu. Ya, kita baca langsung yang hitam-hitamnya saja. Ya, kita lihat. Dihina, dibenci, ditolak oleh manusia, pada akhirnya ia harus menyaksikan kegenapan nubuatan-nubuatannya sendiri secara harafiah mengenai nasib yang akan datang dan ikut merasakan kesusahan dan penderitaan yang harus mengikuti kebinasaan kota yang malang ini. Jadi akhirnya Yerusalem, ya, yang dua suku, kita ingat cerita Yeremia ditugaskan ke Babylon ini adalah setelah tahun 721, di mana yang 10 sukunya udah dihancurkan. Ya, ini jadi penyelamatan bagi yang dua suku. Tapi kita lihat di sini dikatakan dihina. Jadi usahanya Yeremia ini dihina, dibenci, ditolak oleh manusia. Pada akhirnya ia harus menyaksikan kegenapan nubuatan-nubuatannya sendiri secara harafiah. Ya, jadi Yeremia ini ditugaskan untuk mengabarkan, dihina, dibenci. Ya, kita ini adalah contoh saingan juga dari Yeremia. Selain daripada orang-orang yang nanti dihasilkan, juga contoh saingan daripada hasil pendidikan 40 tahun. Nanti kita lihat siapa hasil dari 40 tahun pendidikan Yeremia ini. Hasilnya siapa? Dia adalah tokoh yang istimewa juga atau tidak? Mari kita lihat. Terus Dela, jadi Yeremia ini disuruh melihat juga hasil kehancuran. Dela jangan naik dulu ke atas. Yeremia dikasih penglihatan juga tentang kehancurannya Yerusalem akibat penolakannya mereka atas 40 tahun yang disampaikan oleh Yeremia. Oke. Jadi sama kayaknya calon 144.000 kayak kita ini membawakan pekabaran ke gereja Advent. Pada akhirnya kita sendiri menyaksikan kehancurannya gereja Advent ini.
Oke, kita terus. Ketika panggilan ilahi datang, ia diselubungi dengan perasaan ketidaklayakan. Ah Tuhan Allah, serunya, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ya, inilah gambaran. Kutipan ini menggambarkan tentang Yeremia waktu dia dipanggil. Ya, kayak kita-kita ini waktu dipanggil, kita bukan orang yang tinggi hati kayak Petrus tadi. Kita harus jadi orang yang rendah hati. Ya, yang ditarik sama Tuhan mau jadi petugas-petugas ini adalah orang-orang yang rendah hati, bukan yang tinggi hati. Tuhan nggak pernah manggil orang tinggi hati untuk bekerja bagi kerjaannya. Ya, jadi kita harus rendah hati dulu. Di dalam diri Yeremia yang masih muda, Allah melihat orang yang akan berlaku benar kepada tanggung jawabnya dan yang akan berdiri demi kebenaran terhadap perlawanan besar. Ya, lihat, saudara lihat. Jadi di dalam diri Yeremia, mungkin kenapa dia merasa tidak layak? Karena dia tidak sekolah unai dan segala macam dan segala macam. Jadi artinya pada saat si Yeremia ditunjuk, Yeremia mengatakan saya tidak layak. Karena apa? Karena Yeremia merasa Yeremia menilainya dengan ukuran-ukuran manusia, ya, ukuran manusia. Tapi Tuhan melihatnya lebih ke dalam. Sama kayak waktu Musa ditugaskan, tuh dia selesai pendidikan 40 tahunnya, dia merasa tidak layak. Ya, dia tidak layak. Karena apa? Karena dia masih melihat dengan ukuran-ukuran manusianya. Ya harus meninggalkan semua cara pengukuran-pengukuran seperti itu. Oke, lanjut Dela. Terus kita gecap aja deh. Kabaran Yeremia kepada para imam dan rakyat membangkitkan sikap permusuhan dari banyak orang. Oke, kita udah tahu ya nih 100 pekabaran tongkat gembala ini selalu menyakitkan. Para imam, nabi palsu dan orang banyak menjadi marah kepadanya yang tidak mau membicarakan hal-hal yang enak dan nubuatan yang menipu. Begitu pekabaran Allah tidak diindahkan dan hambanya diancam dengan kematian. Ya, kita lanjut. Ini adalah lambang cerita tentang 40 hari. Ya, saudara. Jadi kita tetap bekerja seperti yang sedia kala. Tapi nanti bagaimana yang pekerjaan berikutnya? Ya, kita belum dapatkan dari cerita Yeremia. Ingat, di zaman Yeremia nggak ada internet. Jadi kalau Yeremia ceritanya begini, ini wajar. Ya, kita terus. Katanya orang ini patut mendapatkan hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini. Ya, oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ini kata-kata yang kita sampaikan kepada mereka. Oke, lanjut Del. Nah, ini dia. Kehancuran Yeremia, Yerusalem dari yang diamarkan Yeremia merupakan contoh bagi contoh saingan gereja Advent. Ya. Nah, ini coba. Kenapa saya bisa katakan ini contoh dan contoh saingan kepada gereja Advent? Karena ada kata-kata pada masa yang akan datang. Ya. Namun di tengah-tengah kebinasaan umum yang akan segera dialami bangsa itu, Yeremia seringkali diizinkan memandang ke seberang pemandangan menyedihkan pada waktu ini kepada pengharapan mulia pada masa yang akan datang. Ketika umat Allah akan ditebus dari negeri musuh dan ditempatkan kembali ke Sion. Jadi peristiwa contoh kehancuran Yerusalem yang dulu yang diamarkan oleh oleh Yeremia itu adalah contoh dan contoh saingan bagi masa yang akan datang, yaitu masa kita sekarang. Oke, lanjut. Jadi semua yang diramalkan Yeremia kepada masa lalu, itu semua ada contoh dan contoh saingannya kepada kita. Kita baca lagi nih. Dosa Eli itu terdiri atas menganggap remeh kejahatan anak-anaknya terhadap pekerjaan kudus dan atas kejahatan yang melanda seluruh negeri. Kelalaiannya untuk membetulkan kejahatan-kejahatan. Tidak ditegur atau diperbaiki. Israel dengan sia-sia mengira bahwa oke lanjut ya bahwa walaupun perbuatan-perbuatan mereka berdosa maka adanya tabut perjanjian itu akan memastikan kemenangan terhadap bangsa Filistin. Dengan cara yang sama selama zaman Yeremia para penduduk Yehuda cenderung percaya bahwa suatu pemeliharaan yang ketat terhadap upacara bait kudus yang ditetapkan ilahi akan dapat melindungi mereka dari hukuman yang ditentukan untuk jalan mereka yang jahat. Jadi maksud dari kutipan ini kalau kita baca pelan-pelan, dia kenapa kok Nyonya White mengambil contoh dari Elia?
nambang Eli, Imam Eli. Ya, ujuk-ujuk Nyonya White langsung bicara Imam Eli. Kenapa? Karena orang-orang pada saat pekabaran yang disampaikan Yeremia contoh saingan ini disampaikan, itu kita akan mendapatkan orang-orang yang kayak Imam Eli, yaitu meremehkan. Dia nggak pernah menegur kedua anaknya, Hofni dan Pinahas. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya si Imam Eli itu nggak pernah diingatkan oleh Eli, sehingga Eli sendiri juga harus binasa, ya, akibat dari karena dia tidak mengingatkan anak-anaknya. Jadi bukan hanya anaknya yang binasa, tapi Elinya juga harus binasa. Ini kondisi tentang kebinasaannya orang Advent. Alangkah indahnya pelajaran ini kepada orang yang memegang jabatan tanggung jawab sekarang di dalam gereja. Ya, hendaklah jangan ada orang yang mengaku pemelihara hukum, Allah memuji diri mereka sendiri bahwa penghormatan yang mereka dapat tunjukkan secara luar terhadap hukum itu akan melindungi mereka daripada pelaksanaan keadilan ilahi. Nah, ini diceritakan di PR 243, itu orang-orang Advent itu sama kayak orang-orang Yehuda zaman dulu, mengira upacara-upacaranya itu akan bisa melindungi mereka. Ya, itu nggak ada gunanya. Jadi gereja Advent itu selalu percaya bahwa Tuhan akan melindungi gereja Advent dengan upacara-upacaranya dia. Ya, oke? Jadi jangan heran juga Wako Texas dengan upacara-upacaranya dia mengira bahwa itu Tuhan akan berkenan. Itu akan melindungi dia. Ya, kita terus. Allah yang membenci dosa memanggil mereka yang mengaku memelihara supaya berpisah dari segala kejahatan. Nah, supaya suatu kelalaian untuk bertobat dan menunjukkan pertobatan yang rela mendatangkan akibat yang serius. Oke, lanjut, Bella. Kita loncat aja ya. Kebinasaan Yerusalem pada zaman Yeremia adalah suatu amaran hikmat kepada Israel modern. Nah, tuh lihat, ini contoh dan contoh saingan. Bahwa nasihat-nasihat dan anjuran yang diberikan kepada mereka melalui alat yang terpilih tidak boleh diremehkan dengan tidak mendapatkan hukuman. Tuh, saya besarkan diremehkan. Ya, jadi ingat kata-kata diremehkan. Artinya apa? Di akhir zaman ini, di dalam periode kita akan dapatkan pekerjaan kita diremehkan. Jadi jangan heran kalau saudara diremehkan sama John Laleno. Ya, dihina-hina John Laleno bahwa nubuatan berbicara itu bukan kebenaran tambahan. Itu tidak usah kecil hati, kita rela-rela aja karena ini udah dinubuatkan bahwa nanti akan diremehkan seperti sebagaimana Eli meremehkan. Itu Eli loh yang meremehkan, bukan orang-orang lain. Itu Eli. Ya, oke, lanjut. Sekarang yang berikutnya pelajaran dari pengalaman Yeremia di zaman kepemimpinan Raja Sedekia. Petunjuk atau nasihat Allah saat itu sebagai makanan pada waktunya bertentangan dengan pandangan yang mengira Tuhan akan menggunakan cara biasa. Umat akan diuji kepada siapa ia akan berpegang. Bila suatu petunjuk diterima berarti separuh kebinasaan bisa dihindari. Oke, mungkin itu ya dari judulnya aja saudara bisa lihat ya. Jadi di dalam cerita pengalaman Yeremia ini dikasih tahu bahwa dari pengalaman Raja Zedekia, Tuhan akan menggunakan cara yang berbeda dan Raja Zedekia tidak mau menerima petunjuk itu karena Zedekia mengira bahwa Tuhan akan bekerja lewat cara-cara yang seperti kemarin-kemarin, ya. Nggak heran kan kalau Wako Texas seperti itu, ya. Kita nggak boleh jadi seperti Wako Texas yang mengira pekerjaan itu akan seperti kemarin-kemarin pakai lewat organisasi. Ini adalah apa namanya, Testimonies to Minister P300. Tuhan akan memegang kendali di dalam tangannya sendiri. Oke, lanjut Del. Ya, saudara bisa nanti baca sendiri ya. Jadi di sini sudah diramalkan semua, saudara. Di dalam 40 hari ini, nih Yeremia ngasih tahu di dalam 40 hari itu Tuhan akan bekerja pakai cara yang lain. Jadi jangan saudara kira di dalam 40 hari ini Tuhan pakai cara-cara 3,5 tahun. Tidak. Tuhan pakai cara-cara 40 hari, cara-cara yang berbeda, yang tidak biasa. Oke, lanjut. Jadi apa yang saya simpulkan atau John Terry Nate simpulkan di dalam lambang 40 hari itu, jangan pernah kita kira akan diselesaikan dengan adanya Wako Texas, dengan organisasi, dengan apa negro apa orang-orang Wako Texas, orang hitam-hitam Jamaika itu. Terus pakai ada pendeta utusan, pendeta wilayah timur lah, ada pendeta diutus diangkat di Ambon lah, seperti yang dilakukan oleh Daniel Gio. Itu nggak ada. Oke, lanjut. Del, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini dia.
Ya. Berikut pertentangan dengan pandangan umum tersebut yang dikarenakan Tuhan memberikan Dela. Jangan digeser deh, lagi dibaca. Del, mana Del? Tadi Del. Del. Nah, berikut pertentangan dengan pandangan umum tersebut yang dikarenakan Tuhan memberikan petunjuk atau nasihat bukan cara biasa yang telah dipahami sehingga mengherankan banyak orang. Ya, tuh. Ini semua kutipan saya coba tampilkan kepada saudara. Ya, nah, kita lihat di sini, ini bangsa-bangsa bersama-sama bekerja. Ya, jadi Sedekia ini unik. Ini cerita unik sekali, saudara. Kalau biasanya itu Tuhan itu menyerang orang yang mengganggu Israel, ya, umat Allah itu kalau dia diganggu, biasanya Tuhan akan menghajar. Nah, pada cerita ini, itu si Sedekia ini diajak dia, tuh para duta dari Raja Edom, Moab, dan Tirus, serta bangsa lain mengunjungi Raja Yehuda untuk mempelajari apakah menurut pertimbangannya waktunya menguntungkan untuk mengadakan suatu persekutuan, dan apakah ia mau bergabung dengan mereka bertempur melawan Raja Babel. Ya, nah, coba saudara lihat di dalam cerita Yeremia ini, di dalam lambang 40 hari ini, ada sebuah konfederasi yang akan terjadi. Ya, konfederasi ini semua berada di dalam lambang 40 hari. Ya, yang kita sudah kemarin pelajari Yesaya 7 dan Yesaya 8 itu semua ada di dalam 40 hari, bukan di 3,5 tahun. Ya, kita lihat di sini, mati itu. Ya, kita lihat di sini, ya, saudara lihat. Jadi ini bangsa-bangsa ngajak bersatu kepada si Raja Sedekia. Ini mirip sekali dengan Yesaya 7 dan Yesaya 8. Dan ini semua terjadi di dalam lambang 40 hari, 40 tahun. Ya, artinya di dalam periode kita sekarang yang sedang kita pelajari, lambang 40 tahun. Ya, saudara, akan terjadi konfederasi bekerja sama. Dan ini unik. Dia bekerja kerjasama dalam rangka untuk melawan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Tapi coba lihat, apa yang Tuhan perintahkan kepada si Yeremia beda. Kalau yang biasanya Tuhan itu akan menyerang siapa yang mengganggu Yeremia, bangsa Israel. Di sini saya langsung cerita aja ya, nanti saudara bisa baca. Kita baca aja deh. Yeremia diperintahkan untuk menyampaikan kepada para utusan supaya mengatakan kepada raja mereka bahwa Allah telah menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, Dela bisa geser deh. Jadi di sini kita lihat Tuhan memberikan bangsa-bangsa ini dan Israel juga kepada Raja Babel, yaitu tangan Nebukadnezar. Ini hal yang aneh. Ini belum pernah terjadi, Tuhan nyerah. Jadi artinya Tuhan membuat suatu kebenaran makanan pada waktunya yang berbeda pada saat itu. Dan itu Tuhan suruh lewat Yeremia disampaikan kepada Sedekia. Tapi Sedekia tidak mau menerima. Karena Sedekia mengira Tuhan akan bekerja seperti hal yang sedia kala. Dia memerangi. Akhirnya jadilah perangan itu terjadi. Dan akhirnya seluruh bangsa Yehuda akhirnya kalah. Dan kota Yerusalem itu dihancurkan. Jadi Yeremia melihat sendiri nubuatan yang ia sampaikan. Itu cerita. Oke, lanjut dah. Jalan ke Ayon, jalan-jalan. Bukan jalan masih ke hukuman paling ringan yang dapat ditimpakan Allah yang berkemuran kepada suatu bangsa yang begitu durhaka adalah menaklukkan diri kepada undang-undang Babel. Jadi kita tunduk, waktu itu bangsa Yahudi itu Yehuda itu disuruh tunduk kepada undang-undang Babel, itu adalah hukuman yang paling ringan daripada mereka memerangi Babel. Tetapi jikalau mereka berperang melawan perintah melayani ini, maka mereka harus merasakan kehebatan penuh daripada hukumannya. Jadi Tuhan sudah memilihkan sebuah hukuman yang paling ringan gitu loh untuk tunduk kepada Nebukadnezar, tapi mereka tidak mau. Ya, oke. Nah itu lihat
keheranan majelis bangsa-bangsa yang berkumpul tidak terhingga sama sekali ketika Yeremia yang membawaku penakluk di sekeliling menjadikan mereka sampai mengetahui kehendak Allah. Jadi majelis-majelis waktu itu heran semua. Kok Tuhan punya perintah ini beda dari yang biasanya. Nah itu dia. Ini adalah contoh dan contoh saingan kepada kita. Bahwa pekerjaan dalam 40 hari ini bukan cara-cara yang biasa. Jadi membuat orang semua keheranan dengan Tuhan punya perintah yang paling terakhir ini. Jadi termasuk Waco Texas juga nggak siap dengan cerita tentang 40 tahun, 40 tahun atau 40 hari yang kita sekarang ini. Ya. Itu adalah suatu perintah yang berbeda. Oke? Ini semua ada di dalam lambang 40 tahun dan 40 hari kita, saudara. Kita tidak bicara tentang 3,5 tahun. Jadi kalau saudara-saudara masih berpegang ke 3,5 tahun, saudara akan jadi seperti Sedekia. Oke, lanjut. Ya, ini semua contoh dan contoh saingan. Yang ini lain lagi nih. Ini yang didapatkan dari pendidikan 40 hari. Kalau yang lain-lainnya kita bicara tentang pembangunan reformasi untuk diri kita sendiri. Dalam cerita Yeremia yang 40 tahun ini adalah suatu contoh pengabaran Injil. Ya. Dan hasilnya siapa? Ini dia. Contoh jumlah yang akan diselamatkan dari di dalam sidang adalah jumlah yang kecil dari keseluruhan. Di antaranya terdapat Daniel bersama 3 teman-temannya yang selamat. Jelas mereka adalah orang-orang hasil pendidikan menerima usaha Yeremia. Ya, jelas mereka adalah orang-orang hasil menerima usaha Yeremia selama 40 tahun. Sama seperti lambang 40 tahun Musa, lambang 40 hari murid-murid Yesus. Atau dengan kata lain, mereka ini adalah siapa? Mereka ini adalah yang 1000 sehari. Ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah hasil dari orang-orang 1000 sehari. Jadi kalau Stella, Oi, Ana, dan lain-lainnya, Om Haryanto, Veno, Tante Siane, ya semuanya membagi-bagikan, ya. Dan ada yang bangun, ada yang bertumbuh. Mereka itu lambang daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah hasil dari pendidikan 40 hari. Jadi dengan kita memposting-posting terus, inilah hasilnya. Ya, kita coba lihat di sini. Sekarang saya coba mau menunjukkan nama dari kita keluar sedikit daripada soal cerita ini ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah nama kafir. Jadi kalau ada orang yang punya nama orang Kristen yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya itu artinya nama kafir, bukan nama umat Allah pada dasarnya. Artinya kalau orang tuanya memberikan nama itu menunjukkan orang tuanya nggak paham. Oke, kita baca di sini. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang jumlahnya kecil yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Firman-Nya memaklumkan. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud. Perkataanku atau perkataan mereka. Ya, ini ketika bangsa akhirnya pada akhirnya dari cerita Yeremia ini Babylon berhasil mengepung, berhasil mengambil bangsa Yehuda. Sedekia sudah berhasil dikalahkan. Ya, harusnya tadinya Sedekia bisa bertobat, ini dia dikalahkan. Dan hasil dari 40 hari ini adalah ini dia. Melalui Yeremia di Yerusalem, melalui Daniel di istana Babel, melalui Yeskiel di tepi sungai Kebar, dengan kemurahan Tuhan menjelaskan rencananya yang kekal dan memberikan kepastian tentang kesediaannya untuk menggenapkan pada umat pilihannya. Janji-janji yang tercatat di dalam tulisan Musa. Di antara orang-orang Israel yang dibawa sebagai tawanan ke Babel pada permulaan 70 tahun penawanan itu terdapat patriot-patriot Kristen, ya, yang tidak mau dicemari dengan sifat mementingkan diri, tetapi yang mau menghormati Allah walaupun kehilangan segala sesuatu. Ini ada 70 tahun dikasih masa kepada bangsa Yehuda untuk berdamai-damai. Ya, ujung daripada 70 tahun ini adalah tahun 31, ya, dari lambang 2300 pagi dan petang. Ya, ingat 70 hari tahun ini, ya. Nah, di permulaan daripada 70 tahun ini atau dengan kata lain di ujung dari 40 hari 40 tahunnya Yeremia,
itu didapatkan seseorang tawanan yang istimewa, yaitu patriot Kristen, ya, yaitu Daniel berikut dengan teman-temannya yang tidak mempunyai sifat mementingkan diri. Lihat, jadi hasil dari pendidikan 40 hari, 40 tahun, 30 tahunnya Yohanes Pembaptis, itu semua sama. Hasilnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai cinta terhadap dirinya sendiri. Demikian juga Daniel tidak punya cinta terhadap dirinya sendiri. Sifat mementingkan dirinya tidak ada. Ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni nama aslinya ya, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Oke, geser Del. Nah, itu nama aslinya. Nah, sekarang kita lihat nama-nama Daniel dan teman-temannya diganti dengan nama-nama yang melambangkan dewa-dewa orang Kasdim. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ya. Jadi lihat, Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah nama kafir. Itu bukan nama aslinya umat Allah. Kalau nama aslinya umat Allah adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Itu nama aslinya. Tapi kita nggak pernah ketemu di masyarakat ada orang punya nama Hananya, Misael. Mungkin Misael masih ada, saya pernah dengar. Tapi nggak pernah dengar Asaria. Ya, rata-rata saya selalu ketemu orang namanya Sadrak. Kalau nggak Sadrak, Mesak. Atau kalau nggak juga namanya Abednego. Padahal kalau kita baca ceritanya Nyawet ini, itu nama-nama kafir yang diberikan. Jadi nggak disadari orang tuanya membiarkan anaknya tetap berada di dalam kondisi yang berada di dalam pelanggaran hukum dengan nama seperti itu. Tapi kita nggak usah membahas itu. Kita paling tidak kita jadi mengetahui. Dengan memberikan mereka nama-nama yang melambangkan penyembahan berhala, dengan membawa mereka setiap hari berhubungan dengan akrab dengan kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala, dan dibawa pengaruh upacara perbaktian orang kafir yang memikat, ia berharap. Jadi si Nebukadnezar berharap untuk membujuk mereka meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan perbaktian orang Babel. Jadi hati-hati, jangan kasih nama ini. Ya, tiga nama ini jangan pernah dikasih kepada anak-anak. Kalau kasih nama ini artinya kita sedang mempersiapkan anak-anak supaya menjadi orang-orang yang akan berbakti kepada agamanya Babel. Ya, oke? Selesai kayaknya ya. Oke. Ya, jadi kita sudah lihat lagi dari pengalaman ini. Ya, kita sudah lihat lagi dari pengalaman ini tentang hasil dari 40 tahun. Jadi 40 tahun, lambang 40 tahun masa peralihan yang kita dapat dari buku apa apa itu? Dasar-dasar kepercayaan Davidian yang Victor Rutte punya, masa peralihan jabatan. Kita lihat hasilnya itu adalah calon-calon 144.000. Dan di sini adalah contohnya adalah Daniel. Kenapa Daniel menjadi orang yang tahu, orang yang kuat, tidak seperti Harun yang kerupuk, penakut. Kenapa? Karena Daniel sudah lewatin sebuah pendidikan persiapan 40 tahun. Ya. Kenapa juga Yesus kuat? Karena Yesus sudah melewati pendidikan 40 tahun, 40 hari. Ya. Musa jadi kuat, kenapa? Lewat pendidikan 40 hari, 40 tahun. Yohanes Pembaptis juga kenapa kuat? Karena Yohanes Pembaptis juga lewati pendidikan 30 hari. Ya. Terus juga dari bangsa Israel 40 tahun, bangsa Israel putar-putar di padang belantara, dapatnya siapa? Orang yang demikian kuat juga yang sama adalah siapa? Sadrak Mesak apa? Yusak dan Kaleb. Ya, Yusak dan Kaleb adalah hasil dari pendidikan 40 tahun. Bangsa Israel putar-putar di mana itu namanya? Padang belantara. Jadi lambang-lambang 40 hari, 40 tahun, 30 hari, 30 tahun daripada Yohanes Pembaptis, itu semuanya diperlukan. Ya, semuanya diperlukan bagi siswa-siswa yang akan menghadapi sebuah pekerjaan besar. Murid-murid Yesus juga dipersiapkan harus dengan ada 40 hari. Ya, ini kita dari Yeremia 40 hari. Ada lagi, Dela, bisa nampilkan yang paling terakhir nggak, Dela? 40 hari dari cerita Goliat. Yang PDF bisa nggak?
Yang PDF Del, yang aku WA. Nanti kita akan baca minggu depan tentang cerita 40 hari Goliat. Jadi semua lambang-lambang ini memberikan bekal kepada kita, memang sangat-sangat wajib kita untuk masuk di dalam kelas 40 hari. Harus ada satu periode kita menyingkirkan diri sendiri dari lingkungan, dari pergaulan. Kita mengasingkan diri dari semua manusia-manusia yang dahulu kita pernah berhubungan. Nah, ini Dela boleh diputar deh. Bisa nggak diputar? Gimana caranya muter? Ah, bisa diputar. Ah, oke. Coba kita lihat di sini. Ya, selama 40 tahun hari pasukan Israel ketakutan dengan tantangan sombong dari Goliat, raksasa Filistin. Ya, hati mereka ciut saat melihat perawakannya. Ya, kita loncat saja yang itu. Nah, tapi yang kita soroti di sini adalah tentang 40 hari pasukan Israel ketakutan dengan tantangan sombong dan dari Goliat. Ya, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita Goliat ini? Ya, kita lihat di paragraf yang kedua, dia boleh disorot. Selama 40 hari, Goliat mendekati perkemahan Israel sambil berkata dengan suara nyaring. Ya, kita coba lihat pelan-pelan. Selama 40 hari, Goliat mendekati perkemahan Israel sambil berkata dengan suara nyaring. Saudara lihat, Goliat mendekati perkemahan Israel selama 40 hari. Artinya, sebelumnya Goliat tidak mendekati perkemahan Israel. Ya. Artinya, sebelum 40 hari Goliat tidak mendekati perkemahan Israel. Ya. Jadi peperangan antara Israel dan Filistin ini sudah berkepanjangan, ya, lebih dari 40 hari. Nah, sebelum dia Goliat ini berperang mendekati perkemahan Israel, itu adalah sama, boleh kita samakan dengan lambang-lambang yang lain yang kita udah pelajari. Ya, salah satunya adalah tentang muridnya Yesus. Boleh kita simpulkan bahwa sebelum 40 hari Goliat mendekati perkemahan Israel adalah lambang yang sama dengan 3,5 tahun. Ya, di dalam lambang kitab contoh dan contoh sayangan dari murid-muridnya Yesus, artinya 40 harinya Goliat mendekati perkemahan Israel ini sama dengan 40 harinya Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Mudah-mudahan cukup ya, 10 menit nggak apa-apa ya, agak lewat-lewat dikit. Nah ini bagus, saudara. Kita coba lihat, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Jadi di dalam 40 hari, Goliat mengatakan, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Artinya apa? Artinya barisan perangnya baru diatur sama orang Yehuda, orang Israel, ya, oleh Raja Saul, itu setelah 40 hari. Ya, diatur barisannya. Artinya apa? Artinya kalau kita contoh saingankan kepada kita, ini kita simpulkan demikian, kita berani buat begini karena kita udah belajar nubuatan-nubuatan yang lain, contoh-contoh yang lain. Artinya dia mengatur barisannya. Artinya di tahun 1991, ya, setelah Victor Utef meninggal, tahun 1955, itu ada pengaturan-pengaturan barisan perang yang dulunya lewat Wako Texas, lewat organisasi. Setelah lambang 40 hari Victor Utef sudah tidak ada lagi, Tuhan memegang kendali di dalam tangannya sendiri. Ya, di dalam periode Tuhan memegang kendali dalam tangannya sendiri, ini bangsa Israel membuat pengaturan-pengaturan. Ya, artinya ada Wako Texas yang baru. Kita lihat. Ya, ada suatu pengaturan barisan perang. Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Ya. Nah, jadi di sini kita lihat
pilihlah bagimu seseorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Kita lihat di sini, artinya apa? Dari kata-kata ini kita bisa simpulkan bahwa 3,5 tahun yang sebelum 40 hari Goliat mendekati perkemahan Israel, ini tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkan Goliat. Jadi di dalam lambang 3,5 tahun, boleh dikatakan sama halnya dengan murid-muridnya Yesus. Tuhan gagal. Tuhan tidak berhasil menciptakan murid-murid yang siap untuk dipekerjakan untuk roh suci hujan awal. Sehingga diperlukan lagi tambahan 40. Ini cerita ini ada contoh saingannya. Jadi di dalam 40 hari dia bilang, pilihlah bagimu seseorang. Dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi artinya seseorang yang dipilihkan di sini ya adalah orang yang bukan dari pendidikan 3,5 tahun. Ya, bukan hasil dari pendidikan 3,5 tahun. Dia adalah orang yang dipersiapkan dalam 40 hari. Dan orang ini diharapkan. Inilah tumpuan harapan satu-satunya keberhasilan Tuhan hanya dari orang yang hasil dididik 40 hari. Bukan hasil didikan 3,5 tahun. Jadi kalau saudara melihat dari kata-kata contohnya dari cerita Goliat ini, kita bisa lihat keberhasilan Tuhan itu bukan dari orang-orang yang dididik 3,5 tahun. Orang-orang yang bisa membuat Israel menang itu harus ada hasil dari pendidikan 40 hari. Ya, jadi tidak akan mungkin 144.000 itu muncul dari Waco, Texas. Dia harus muncul dari murid-murid siswa kelas 40 hari. Karena ini penentunya. Kalau 40 hari ini siswa calon 144.000 ini tidak berhasil memenuhi persyaratan yang Tuhan minta, maka Goliat memenangkan peperangan. Jadi satu-satunya yang bisa mengalahkan lambang Goliat ini hanya 144.000 yang memenuhi persyaratan. Hanya dari siswa 40 hari yang memenuhi persyaratan. Ya, kita terus ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tidak seorang pun berani pergi melawan si pembual itu. Nah, ya. Jadi tidak ada seorang pun dari hasil pendidikan 3,5 tahun berhasil. Sampai Daud yang menjadi marah oleh perkataan sombong dari penyembah berhala itu menawarkan diri kepada Saul untuk bersedia berjuang demi kemuliaan Allah dan kehormatan Israel. Jadi dalam 40 hari ini muncullah Daud. Ya, jadi bukan muncul dari orang-orang 3,5 tahun. Ini muncul seseorang Daud. Nah, baru Daud ini dididik selama 40 hari. Hasil didikan 40 hari ini sama dengan didikan rasul-rasul 40 hari. Daud ini dididik keberaniannya, nyalinya, dibikin terus dia menjadi manusia baru, dia melakukan pembangunan dan reformasi. Ya, kita terus. Saul memutuskan untuk mengizinkan gembala itu, tetapi sedikit harapannya bahwa Daud akan menang. Ya. Jadi artinya apa? Kita lihat kita sendiri, ya, orang-orang itu juga nggak yakin dengan Daud ini akan menang. Dalam tindakannya yang berani itu. Perintah diberikan untuk memperlengkapi orang muda itu dengan baju perang raja. Setelah dilengkapi seperti itu, ia pergi menunaikan tugas. Nah, jadi kita lihat si Saul ini memperlengkapi Daud dengan baju perang. Kenapa? Karena sesuai pengalaman bangsa Israel, mereka itu di dalam setiap peperangan selalu selalu melakukan peperangan dengan perlengkapan peperangan, ya, melengkapi dirinya dengan perlengkapan peperangan, yaitu baju perang, ya. Jadi si Saul mengira untuk membuat si Daud ini menang, dia perlu dilengkapi dengan baju perang. Mari kita baca lebih lanjut. Setelah diperlengkapi seperti itu, ia pergi menunaikan tugas. Tetapi ia tidak lama kembali dan mulai menapaki langkahnya tadi. Pikiran pertama dalam benak seorang penonton yang khawatir adalah bahwa Daud telah memutuskan untuk tidak membahayakan hidupnya untuk menghadapi lawan yang begitu tidak seimbang. Ya.
tetapi ia jauh dari pemikiran orang muda pemberani. Gitu, ya. Jadi artinya apa? Artinya para penonton atau artinya orang-orang di luar dari calon-calon 144.000 itu tidak melihat ada kemungkinan calon-calon 144.000 itu keluar dari kelompok kita yang kelas 40 hari ini. Ya. Jadi dari cerita ini dikatakan para penonton artinya orang-orang di luar Daud itu sama sekali tidak meramal, tidak menduga bahwa calon 144.000 itu akan keluar dari kelompok-kelompok yang seperti kita. Ya, kelompok yang sedemikian remeh-temeh, ya, yang tidak mempunyai potongan, tidak mempunyai pendidikan atau tidak punya kelayakan untuk jadi orang yang menang. Ketika ia kembali kepada Saul, ia memohon diizinkan untuk melepaskan baju perang yang berat itu. Dan ia berkata, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Sungguh satu ilham tentang keberanian dan iman teguh diperlihatkan oleh gembala sederhana di hadapan para tentara Israel dan Filistin. Pelajaran apa yang kita dapat dari situ? Pelajaran apa? Dan pada akhirnya kita lihat Daud tidak sama sekali menggunakan pakaian peperangan. Artinya apa? Daud memenangkan Goliat tidak menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel di dalam menghadapi peperangan, yaitu menggunakan peralatan perang. Salah satunya adalah pakaian perang. Jadi Daud menanggalkan semua cara-cara yang biasanya diterapkan oleh bangsa Israel. Atau dengan kata lain, di dalam pekerjaan Daud ini nanti mengalahkan Goliat adalah dengan apa? Dengan Testimonies to Minister P300, yaitu menggunakan kekuatan dari Allah. Jadi dia tidak menggunakan organisasi, ya, dia tidak menggunakan pemimpin yang diagung-agungkan, dia tidak pakai pemimpin divisi A, terus ada orang pendeta yang diangkat, dia tidak pakai semua peralatan-peralatan perang sebagaimana yang biasanya bangsa Israel hadapi peperangan dengan menggunakan peralatan-peralatan. Jadi seperti yang di 3,5 tahun. Ya. Jadi di dalam lambang 40 hari, si Daud ini tidak lagi menggunakan atribut-atribut peperangan sebagaimana yang biasanya. Atau dengan kata lain, dia akan benar-benar menerapkan Testimonies to Minister P300. Ini adalah lambang dari 40 harinya Goliat. Jadi Daud sendiri adalah juga hasil dari siswa pendidikan persiapan masa peralihan. Kira-kira mungkin demikian, saudara-saudara. Ini kita dapat dari cerita Goliat. Jadi jangan remehkan saudara pelajaran tentang 40 hari, 40 tahun, 30 tahun. Ya, lambang tentang adanya suatu pendidikan peralihan itu memang sangat diperlukan. Kalau saudara tidak mau pakai pendidikan peralihan, saudara tidak mau berpisah dari lingkungan saudara, saudara tidak mau berhenti dari pekerjaan saudara. Harapan apa yang saudara punya? Karena semua contoh-contoh kepada kita telah diperlihatkan bahwa semua harus Tuhan punya pahlawan-pahlawan harus melewati sebuah pendidikan dahulu. Pendidikan persiapan dahulu sebelum mereka bertempur. Oke, kira-kira mungkin sementara sampai di sini. Nanti kita akan belajar 2 minggu lagi. Mohon maaf ini tidak bisa selesai juga karena cukup banyak materinya. Oke, kita tutup, kita akhiri sahabat pelajaran Sabat ini.